media, assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Baban dan saya sendiri adalah Daniel Baban. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini juga Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Baban, Markus Nababan, dan Gideon Sitorus berserta Jona Surya. Oke, dalam Syaturi masih mulia. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini, yang pertama kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung, dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang akan disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudara Lisa. Halo semuanya. Halo. Teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dijelasin. Iya, dijelasin dulu aja. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa Kak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu Iya. sedikit biar kita dengerin, nanti baru kita bertanya. Iya. Setelahnya itu Dari bulan Mei, lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya, gitu saat itu diundang Palembang tepatnya, gitu. setelahnya Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya ini kan layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian itu. Iya, 2 minggu. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya, karena kala itu saya masih umur 21 tahun. Maaf ya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada, dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Iya, biar kita detail gitu.
Tuntutin aja. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil begitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Mbak Lisa, bagaimana Pak Lisa yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa meyakinkan kepada Karena masyarakat? bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Proteknya seperti apa, Kak? Oh iya dong, kan dia menafkahi. Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi, maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Sudah tidak lagi itu sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala itu. Lisa, Berapa Pak? Pak, biasanya dikasih sebulan berapa Pak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara Pak? Kenapa dari awal Pak? kenapa? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskannya. Lisa, kita perlu tahu dengan waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK begitu langsung yakin bahwa itu memang benih dari Kan dia? saya telepon dia shock. Hah? Katanya Oke. gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akang telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak mintanya gimana Mbak? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa Mbak? Sekitar 100. Jadi pada saat Kurang lebih ya. Saya lupa. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Kepada RK itu Mbak? Tuntutan Mbak kepada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Mbak Lisa selama ini dapat fasilitas apa aja yang diberikan kepada Mbak Lisa? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya berikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya kenapa alasan Kalisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Saya udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya luluh saat itu. Walaupun Mbak Lisa tahu saat itu ya kondisinya kan PRK sudah berkeluarga ya Mbak. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Tahu hamilnya itu kapan? Setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni ya, bukan Mei hamilnya? Juni. Mbak Lisa emang Juni, Juli, sorry ya. Mbak Lisa untuk konfirmasi lagi anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menggugurkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja.
Dan RK setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Dia marah sama saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, akang saya tidak menunjukkan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri, saya tahu. namun tetap menjalani. Iya. Lisa, apakah saat itu Bang RK mengajak kamu untuk melakukan tes DNA untuk memastikan anak itu kalau akan meninggal? Untuk saat ini belum ada. Enggak, saat itu. Saat itu enggak. Enggak, dia jadi terima aja. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Karena ini kan hujatan lari pada kamu semuanya, Kak. Kalisa, ibaratnya kamu menanggunginya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Sampai lari ke psikolog kah depresinya atau seperti apa mungkin? Mbak Lisa, setelah akhirnya mengetahui Sudah, di media udah, ini lagi sosokan nih. Mungkin tim media bingung ya, karena kocak-kocak nih ya. Iya. Sebentar, gini aja nih. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu di saya. Ya, dia agak shock karena baru ini dia untuk tadi untuk muncul di media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Iya. Kalau masih ada yang kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal. Mungkin apabila saudara Lisa ingat ya sudah tahu tanggalnya kronologi. Ya, dari awal kamu bertemu dengan Pak RK, awal perkenalannya Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK meng-DM saya sendiri ke Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK menyuruh Kak Lisa untuk membuat video shoot itu atas dasar Oh, apa? mungkin itu petisinya, saya nggak tahu. Isi DM-nya apa kak? Kalau boleh tahu yang pertama kali. Isi DM Instagramnya apa yang Pak RK kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget, hah? Gitu. Oh, ini Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan suruhan RK? Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Soal penampilan kamu kan banyak yang kaget Gemuk ya. Itu bisa cerita memang karena itu pernah statement karena setelah latihan kamu saat kenapa mungkin berbeda? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya ya, body saya yang bagus, saya kehilangan pekerjaan saya, yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Mbak Lisa, apakah dalam hubungan kamu, Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada deal atau perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Kak, kan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang nge-DM duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Maaf kalau saya emosi. Bisa di antaranya apa yang kamu sebutkan kalau RK tersinggung di antaranya? Nanti ya. Kita sampaikan aja supaya jelas gitu. Iya, nggak apa-apa. Di antaranya apa? Ya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya karena terlalu banyak difitnah. Bisa punya bukti rekamannya yang transfer dari Pak RK Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun juga nggak ada komunikasi sama Tidak.
Kalisa, emang bener nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. untuk mengaku hal Betul. Bentuk Boleh ancamannya diceritain seperti itu apa? mungkin Kalisa mau diceritakan itu kronologinya sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku halu dan ditawarin sejumlah uang, itu seperti apa mungkin kronologinya? Biar kuasa hukum saya menjelaskan. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Kalisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk kronologis USG. Ya. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Oke. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra, maksudnya bukan disandra ya, disita sama si AA ini gitu. Lalu dia maunya ke di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Yang saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Jadi setelah dari kalian dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak Eka sudah tidak ada, Pak. Hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai Betul. kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Berarti hubungan Anda hanya 3 minggu gitu, Mbak Lisa. Bagaimana? Hubungan Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah Anda hamil. Sehingga kan Anda tidak bertemu lagi. 2 minggu. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kak, kena Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Mungkin karena saya hamil. Kak, kenapa kakak nggak memilih si pick up saat ketahuan saat hamil gitu kak? Kenapa baru Saya takut karena saya diancam. Ancamannya berupa apa aja Kak? Boleh kasih tahu? Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Gimana sih pendapat terkait mendapatkan gugatan ya? Gugatan dari itu dan Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Oke bang. Lisa, masuk ke masalah proses persalinan ya. Mbak Lisa gimana membesarkan anaknya sendiri, Mbak? Jauh itu gimana selama membesarkan anaknya? Oke teman-teman, biar makin runtut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Maaf ya, saya kayak emosi kalau Biar lanjut dulu ngomong ya, anak. terus dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran ya, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi untuk tanya jawab untuk media ya. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang. Itu. Tapi nggak cukup kan? Ayah kan pakai BPJS. Uang enggak. Cuma 15 juta. Sampai Itu biaya persalinannya. untuk biaya persalinan. Persalinannya. Di situ kan sebelum kita melakukan persalinan proses persalinan kan ada sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itulah. Itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. mengisi
inisial R. Ajudannya. Oh, ternyata ajudan yang baru diketahui ternyata ajudan itu ya. Di rumah sakit daerah mana Pak? Pamulangnya. Kalisa, maaf kalau ada kesalahan. Kurang jelas maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak itu. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi Mbak Lisa. Tidak ada. Jadi singkat gitu ya. 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Juli. Tahu kaminya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana? 3 minggu. Gimana Mas? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. 3 minggu. 3 minggu. Jadi Itu tadi di Palembang. Pulang dari situ hamil atau bagaimana? Enggak. Nah, iya makanya itu. Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Oke, lanjut ke tadi salinan tadi. Lanjut ke persalinan tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Ada tunjangan-tunjangan lagi nggak diberikan atau memang sama? Enggak, biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Oke, Kalisa, ini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk tes DNA nih. Nah, responnya sendiri dari Kalisa, apakah memang menyetujui, tapi dengan syarat? Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari RK sendiri. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa Lisa kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh enggak ada. Itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah. Namanya dia juga udah maaf ya udah tua gitu. Nggak mungkin kan. Ya intinya ya pacaran udah berjalan saja gitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak. Pacar saya nggak gitu, nggak ada. Vicky untuk masalah VCS. ya. Ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya. Jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah VCS ya sudah. Saya dikasih uang jajan kayak gitu. Selama Mungkin proses izin pacaran. sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh iya, silakan. tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, ini teman-teman. Oke, betul. Ya, Boleh. siap. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus? Nah, dari VCS. Oke. Yang seperti Bapak minta. Itu dilakukan berapa kali? Lisa? Melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali Lisa untuk Setiap hari VCS? kah diminta atau? Sering, saya lupa. Tapi seringnya saya lupa. Bisa, kalau video call kan sering ya. Bukan, aku bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. 3 hari akhirnya hamil. 3 hari hamil. Iya, 3 hari 2 malam. Dia main lain gitu. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini. Kan pakai pengaman, dia nggak mau. Kalisa ada panggilan sayang mungkin atau apa yang tadi? Apa aja. Ya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya. Udah di delete account-nya sama dia. Kalau DM apa? Oke, sudah teman ini. Satu persatu. Ya. Oke. Kalisa, lagi hubungan itu mesti dari RK pernah Izin, Bang, izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat Ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini Setelah teman-teman. saya baca nanti diansur lagi sama dia. Setelah saya baca diansur lagi coba. Itu saya nggak mungkin mereka yang Bang bacain aja, Bang. Bacain aja, Bang. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di unsend
DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi, ya. Ini udah diklarifikasi, sudah. Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami yang terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-unsend. Iya, chat saya read langsung di-unsend. Ya. Nah, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di ini juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Oke. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kak. Coba saya konfirmasi Bu Lisa, ini benar chatnya Pak, Bu? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Betul ya? Oke. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang akan baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan biasanya banyak yang giring opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Anda ini kan hamil di luar nikah, Mbak Lisa, dan secara hukum kan memang kalau hamil di luar nikah pihak laki tidak wajib bertanggung jawab. Anda sudah katakan. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan jawab itu. Gitu. Tapi Anda paham kan Mas? Yang soal itu kan pasti bisa. Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, ya kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa, kalau Pak RK nonton sekarang mau bilang apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan, dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers, dan lain-lainnya kebutuhan anak saya. Mbak, laki-laki apa perempuan, Mbak? Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa Kak? Sebelum bertemu beliau? Sebelum. Oke, tim media, Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Dan kalau sesi tanya jawab, ya
Untuk menjawab ya, boleh kita jawab, kita satu persatu ya akan dijawab satu persatu ya. Ya, langsung aja Bang. Oke, dari mana tuh? Dari sebelah sini. Langsung aja bahwa yang kita perlu dengar adalah abang punya bukti apa yang bisa kita terima. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh di. Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada klien, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Ini iya saya di sana, tapi saya nggak tahu bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini buktinya. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti aja tuh. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi yaitu sebenarnya ini video, cuman kami spill. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang. Di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu gini-gini? Ada tahu? Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik. Karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana Ibu? Sorry, tadi media apa Bu? Grid, oke, dari Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masa cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Asinta Radio Pak. Pertanyaannya pertama, anaknya lagi apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau menglahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak ketiga, saya perempuan. yang ketiga tadi ada anggaran yang disunat sama itunya apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjang ya. Kita global ya, nggak apa-apa ya. Ya silakan Bu Lisa. Boleh. Langsung dijawab aja. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Nggak mau langsung ini nggak? Dari media lain? Ya, tadi apa udah sekarang tadi ini? Iya, coba Ibu duluan, Ibu gimana? Gimana Bu? Saya Wina dari Desa. Ya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi maksudnya aku kita takut nggak dilaporin kalau kita kan ini prostitusinya. Itu dua pertanyaan berarti ya. Ya. Yang pertama, pekerja Lisa Bertemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan PRK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu Saya model. dan tahu nggak latar belakang
Ya berarti dua pertanyaan, pertama pekerjaan Lisa dan satu latar belakangnya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya PRK? Ya, terus ketiga takut nggak dilaporin dong. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Iya. Oke. Saya seorang model, ex model ya, ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang PRK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku gak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, saya mau nanya. Oke, selanjutnya ya. Saya Hashim dari dismay.id. Ini kan Kalisa tuh pernah sempat memposting di sosial medianya kalau memang ada pihak RK sendiri yang mengancam memberikan uang untuk bungkam dan mengaku halu. Boleh diceritain nggak sih kronologinya? Mulai dari kamu mendapat ancaman, terus kamu responnya seperti apa ketika kamu tahu ada ancaman untuk membungkam dan kamu disuruh mengaku halu sama pihak Ancaman RK? itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasian, kasian RK katanya gitu. Kasian, karena lagi tersandung kasus ya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji, ya udah, lusa saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, hanya berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Terus respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak, karena itu kan jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chat kan pada saat tanggal? Ada bukti chat. Boleh dilihat? Ada. Bang, izin bang. Baik, terima kasih. Izin mau tanya bang. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klaim kami juga ini, mudah-mudahan di sini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Ya, Ya, betul. boleh. Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. Apakah itu salah satu sakit hatinya? Oh iya, Lisa? iya, Ketika sampai akhirnya ini di-up. Satu. iya betul. Apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya ini di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang dituntut tes DNA. Tapi kalau tes DNA itu berarti dinyatakan benar ada hubungan, benar? Betul. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima Saya kasih. serah. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Izin maaf. Saya mau minta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, makanya kita mau catat. Oke. Beliau perlu jawab dulu, ngomong dulu, Ya. dia nanti baru pengacara. Oke, terima kasih. Silakan Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak sana, undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Bisa izin. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup ya. Mungkin
maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun ya, emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan Lisa, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini, kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap terima kasih. Mungkin nanti gantian ya, kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk Lisanya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja Bang langkah hukum yang mau diambil. Ya, Baik. ya makanya ini. Izin ya, jadi gini, untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat surat somasi yang di dalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RH maupun kuasa. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita antar langsung. Somasinya berapa lama? Baru dikirim hari ini. Somasi itu berapa lama? Apakah 24 jam atau? Nah, untuk itunya pasti kita sudah meletakkan tanggalnya. Di tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Jadi. Oke Bang, di tengah isu bergulir perihal permintaan untuk presiden ada pelayanan pertanggungan mereka butuh video syur dari diduga LM ya. Tidak mungkin terkaitnya seperti apa, mengutarkan atau seperti apa? Oke, media untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan LM. Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video shoot mungkin akan bisa ditanyakan langsung pada tim kuasa hukum aja. Gitu ya. Aduh, bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Jadi yang terlalu lebar ya. Sedikit jawab aja Bang sekalian Bang. Mungkin dari kuasa hukum kali ya. Ya, terkait masalah video shoot ini. Iya. Begini, saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain. Nggak tahu pihaknya seperti apa. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media kok kapan itu komunikasi. Teknis kok itu semua. Berarti membenarkan dong Bang. Membenarkan itu benar. Teknis kalau itu kan. Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktiannya semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video show yang 4 menit 28 detik itu Mbak? 2 video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masa lampau sih. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Berarti benar ya Bang. Kita benar ya. Mohon maaf rekan-rekan kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa kalau Mbak Lisa mau melaporkan Pak RK? Kita belum bisa buka sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena
Kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan kuasanya. Terima kasih. Yang terimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih upload, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Mbak Lisa, akankah dengan ucapan iya betul, dengan iya tidak itu Mbak Lisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka? Apa yang Mbak Lisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Mbak Lisa terima nantinya? Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya mungkin semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Itu aja. Gak bisa saya kalau ngomong. Oke, rekan-rekan media. Saya berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia ngasih, tapi kan saat itu Baik rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari media mana Ibu? Oke. Bang, ini kan Lisa yang mulai speak up gitu kan. Kenapa nggak dari Lisanya aja yang melakukan tes DNA kemudian kegunaan ke Pak RK? Karena kalau saya nunggu juga kayaknya kita juga nunggu bang. Baik. Izin saya jawab ya Bu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini Bu, posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan Pak RK. Justru atas kekhilafan dari klien kami, hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah di statement siap. Cuman baru ini wadahnya dan ini sampai terbuka inilah baru bisa dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan? Bapak tadi. Coba kita lihat yang lain ya. Boleh ya? Boleh ya. Siap. Apabila Pak? Ya, dari kurang jelas Mas, kurang jelas. Akan kamu minta maaf, Bu Cinta enggak? Nanti Kak Lisa akan minta maaf nanti ke Bu Cinta setelah kasus ini bergulir gitu Pak. Apalagi kan ada anak di luar nikah sama Pak RK. Akan meminta maaf nggak sih ke Ibu Love mungkin? Karena Bu Cinta kan istri sah dari Pak RK. Ini akan ada pertemuan nanti, prosesnya kita akan coba ya. Kita akan update pasti, kita terbuka, sistemnya transparan. Apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk. Satu lagi. Siap. Silakan. Yang lain mungkin. Apabila umpama andai kata permintaan Mbak Lisa ini ditolak oleh RK untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Itu aja Pak. Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Oke, cukup ya teman-teman. Silakan dibaca. Oke teman-teman media, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai tim kuasa hukum dari saudara kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik.
Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin jatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu? Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LM dengan RK seperti itu. Bang, tambahan bang, izin bang. Ya stop ya, sudah ya. Izin bang, Nah ini bang, kalau misalnya waktu ya. kalau nggak dari kenapa nggak dari dulu, kenapa baru sekarang? Alasannya apa? Udah kasih tahu, udah tanya kan. Astaga. Karena gak dikasih duit. Gak dikasih duit. Biarin aja, Cim, orang nanya lagi. Stop bulanan untuk anak saya. Karena saya memblow up, hanya diri aja. Berarti kalau dilanjutin nggak Oke, blow up mungkin gitu saya pak? tambahin. Sorry. Mungkin saya tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat, berbuat jangan takut. Terima kasih. Berarti semisal kalau ada komunikasi lanjut berarti. Udah mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita.